Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to podcast SMP Talenta Juara Bandung. Today I'm going to wawancara beberapa anak-anak hebat yang berprestasi di SMP Talenta Juara Bandung. Pertama-tama, kalian berempat bisa perkenalan diri dulu, introduce yourself. Dari nama, terus kelas, sama prestasi apa saja yang pernah kamu raih di sekolah. Silakan, siapa dulu, mau yang paling tua ini? Atau mau yang paling muda? Dari kanan dulu. Sudah deh, perkenalkan, nama saya Rozan Arsyad. Prestasi yang paling saya tinggi mungkin adalah Golden Medal. Oke. Siapa selanjutnya? Ayo. Nama saya Fatur Rahman dari kelas 9 Ibnu Majid. Terus yang paling tinggi sih ya ini. Tapi sebelumnya ada beberapa lomba silat. Kenapa nama saya kalau dari kelas 4 prestasi yang paling tinggi Ya, perkenalkan, nama saya Akila Felicia Diningrum dari kelas Ibnu Khaldun. Prestasi terbesar saya World Green Make juga. Oke, jadi di sini aku punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama yaitu, sejak kapan kalian mulai ngeh kalau berprestasi itu hal keren? Lalu kalian mulai tertarik dan semangat buat ngikutinnya tuh kapan? Siapa yang jawab? Silakan. Menurut aku prestasi itu biasa aja. Yang penting mah dijalanin aja. Ada yang mau jawab lagi? Noval, Kak Rozan, Latif. Mungkin prestasi itu menurut aku keren itu sejak aku yang pernah melakukan lomba juga. Aku juga kan pernah ikut lomba OSE, lomba World Game ini udah berkali-kali, dan itu membuat kayak nggak tahu mana sih ikut lomba tuh. Nambah pengalaman gitu. Ya, karena pengalaman juga. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang memotivasi kamu untuk berprestasi, untuk menang banyak lomba, untuk ikut lomba gitu? Siapa? Kayak memotivasi sih sebenarnya di pas ngerakitnya itu keseruannya. Jadi apa ya, sebenarnya kita bisa nambah experience juga, pengalaman gitu di sana, ketemu orang-orang yang hebat-hebat juga di lombanya. Terus di pas ngerakit itu kita nuangin semua isi kepala kita gitu ya, jadi kita pakai kreativitas kita semaksimal mungkin di lomba ini gitu. Noval mau jawab? Motivasi aku sih karena kita kami butuh seru. Oke. Pertanyaan selanjutnya, what's the biggest tantangan yang kalian pernah hadapi saat mengejar prestasi dari lomba yang kalian ikuti? Tangan kalau dari diri sendiri juga, Dari sendiri sama dari luar juga kan ada. kalau dari sendiri mungkin kayak sifat-sifat yang buruk, kayak mungkin ada malasnya sedikit ya, terus masih ada lebih capeknya. Dari luar mungkin dananya kita kurang ya, dana buat keluar mungkin Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalian mengatur time for
bermain, terus ibadah, terus kayak belajar atau aktivitas personal gitu. Ya, bagaimana sih kalian ngaturnya? Karena pasti susah kan ya, karena apalagi di luar negeri atau di mana gitu. Kalau awalnya sih kayak bulan-bulan pertamanya sih masih waktunya masih luang lah, jadinya nggak terlalu aku manage. Tapi pas akhir-akhirnya karena dikejar deadline, jadi lumayan ada waktu, jadi aku kurangin aja waktu mainnya. Oke, kalau yang lain ada nggak mungkin cara ngatur sendiri gitu? Karena pasti personal ya. Tapi bikin jadwal setelah bikin jadwal harian. Dari time blocking. Ya, time blocking. Kalau misalnya ya paginya ngapain dulu, siangnya ngapain dulu, atau kalau ada tugas mungkin dikerjain kapan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kalian kayak ngerasa capek, ngerasa lelah, tired, ya putus asa aja gitu lah. Terus kalian cara bangkitnya gimana gitu? Tahu mana ya? Iya. Kalau lagi capek gitu, lagi kayak berhenti dulu, istirahat dulu, terus kita pikir-pikir lagi. Sebenarnya kita tujuan kita tuh apa gitu? Melihat lagi di depan ada apa, terus kayak yang nanti isi sendiri gitu energinya, nanti kita bakal lebih semangat lagi gitu. Gitu sih paling tuh. Ingat goals gitu. Oke. Mau kamu mau jawab? Diam dari tadi. Yes. Tapi kau memang sering capek itu terus ini. Sering capek ya. Juga sih. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kebiasaan khusus yang kamu lakukan setiap hari agar tetap fokus studying, belajar gitu? Kayak punya habit tersendiri gitu supaya bisa lebih fokus atau gimana gitu? Ada? Jujur kalau dari aku, yang penting kalau mau belajar ya belajar, kalau enggak ya nggak usah. Yang penting mah di kelas itu yang kelas lebih fokus aja di kelasnya. Nggak sering ngobrol-ngobrol gitu di kelas. Terus pertanyaan yang menariknya ini, kalian kan kemarin berhasil meraih juara di World Green Match 2025. Gimana perasaan kalian nih? Aku mau dengar perasaannya satu-satu gitu. Mulai dari mana dulu nih? Dari Cilaka, dari Noval. Kalau itu Bang. Sebenarnya aku sih masa senang karena bisa ini kalau juga prestasi Kalau aku apa ya yang aku rasain? Yang wow gitu, kita ngomong banyak hal baru gitu keluar negeri. Terus ya lombanya lumayan bergengsi lah, nasional gitu kan. Itu sih yang aku aku mungkin yang kesannya cerita banyak pelajaran yang diupload. Soalnya kayak kita lagi bukan di rumah gitu, kayak kita benar-benar harus Mandiri. ya mandiri juga. Kalau di sana menurut aku I'm just having all fun in there. Tapi menurut aku tantangan di sana itu kayak ya surviving, banyak kayak mencari makanan yang halal di sana terus gitu.
Terus ya aku sebenarnya nggak mikirin pusing tentang lombanya sih. Yang aku pikirin itu kayak senangnya. Oke. Terus ada nggak nih hal yang kalian syukuri, misalnya dari Green Match itu kan kalian di luar negeri, kalian pernah syukuri apa gitu di sana atau gimana? Soalnya kan aku awalnya itu gak jadi ikut lombanya gitu. Tapi tiba-tiba aku ternyata ikut gitu. Jadi ya dari awal juga udah lumayan senang gitu. Terus juga kan ini pengalaman pertama gitu kan, naik pesawat gitu ke luar negeri gitu ya. Jadi lumayan senang, terus deg-degan juga. Terus di sana kan kalian di luar negeri nih. Nah di sana kalian menghadapi tantangan gitu gak? Kayak mungkin apa gitu personally? Susah. Masih ngerasa Biasa. lumayan. Ya mungkin bahasa tuh. Sama waktu sholat. Bener-bener sama waktu sholat. Beban dari waktu sholatnya lumayan susah sih. Oke, jadi sekarang di sini kita kedatangan salah satu guru dari SMP Talenta Juara Bandung yang mendampingi ke luar negerinya ke lomba Green Match-nya. Jadi Ibu, silakan perkenalan dulu. Jadi saya ini saya mengajar matematika dan sains. Ya, jadi Ibu di sini aku punya beberapa pertanyaan. Ibu bisa tolong ceritakan bagaimana bisa ada peluang keren ikutan lomba World Green Match di Taiwan kemarin? Jadi sebenarnya kita udah ikut lomba ini dari tahun 2004. Saat itu kita benar-benar merintis dari kompetisi tingkat regional, nasional. Setelah itu internasional, dan kebetulan saat internasionalnya di Bandung. Kemudian kita lanjutkan deh sampai tahun 2025. Saat itu kita langsung ke nasional, dan alhamdulillah Allah ngasih kita kesempatan untuk jadi juara di kategori Green Match. Jadi dengan itu kita berhak mulai dari Indonesia ke World Green Match 2025 di Taiwan. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Ibu. Ibu personally biasanya cari siswa gimana biasanya yang Ibu pilih buat ikutan lomba tersebut? Apakah ada kriteria khusus? Saya tuh udah jadi guru di sini kan 3 tahun nih, dan itu tuh menyadari kalau misal banyak sekali karakter siswa, bisa jadi karakter ini cocok dengan lomba ini tapi tidak cocok dengan lomba yang lain. Nah kalau misal lomba ini tuh itu anak yang secara lomba itu banyak logiknya bagus, kemudian itu harus punya resilient tinggi. Resilient itu maksudnya ketika harus melawan rasa bosan, rasa malas. Jadi gimana nih kita bisa mengarahkan anak ini tuh biar dia tuh walaupun bosan, walaupun malas, walaupun capek tetap melakukan karena kita memang sistemnya itu latihan, apalagi pas menuju ke internasional itu mungkin sekitar 2 minggu ya, 2 minggu latihan terus dari pagi sampai sore. Itu mungkin kalau misal anak yang tidak suka dengan hujan itu tuh bisa banget bosan, males, boleh bosan, males, tapi gimana caranya biar kita tuh walaupun dengan tuntutan itu, dengan merasa bosan, males, capek, kita bisa melawan itu karena ya tahu lagi tujuan kita apa. Kemudian udah sih kayaknya yang utama yang bagus ketika tidak ikut. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, Ibu, can you tell us mungkin suka duka membina dan melatih teman-teman yang mau lomba? Apa yang bikin gemes, terus apa yang
atau bahkan yang bikin happy banget, seneng banget gitu? Kalau misal dari dukanya dulu ya, sebenarnya sebagai seorang ibu gitu ya, saya tahu ketika misal ada anak capek bosan gitu ya, berarti kan tahu gitu batasannya. Di saat itulah tuh ngerasain ini ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan, harus nunggu mereka istirahat dulu gitu. Sebenarnya itu nggak dipaksa sih ya, tapi gimana saya sebagai guru harus menyesuaikan dengan terus kemudian bukannya mungkin salah satunya mungkin karena kita tidak sebanyak sekolah lain gitu ya. Gimana caranya biar kita dengan kita yang terbatas kita bisa menyesuaikan dengan kriteria lokal. Kemudian kalau sukanya ada perasaan ketika anak-anak yang sudah ikut lomba mungkin ada perasaan kayak seperti naik roller coaster gitu. Ketika misal menang disebutkan menang gitu ya, ada perasaan seperti terjun dari roller coaster antara senang, teriak, bangga, juga agak sedikit takut gitu ya kalau ikut lomba. Kan kalau naik roller coaster gitu ya, senang, takut, teriak, tapi senang gitu. Rasanya seperti itu. Kemudian sukanya lagi ketika kita ke Taiwan, kita tuh transit di Vietnam berangkat, dan ketika pulang kita transit di Singapura. Jadi alhamdulillah kita cobain yang di Singapura. Jadi banyak pengalaman anak. Lalu pertanyaan terakhir nih Bu, bisa kasih kata-kata penyemangat buat anak talenta juara Bandung biar jadi siswa berprestasi yang keren nih Bu? Kalau misal kata-kata penyemangat, apa ya? Setiap apa yang menurut kamu nyaman, tinggalkanlah itu, keluar dari zona nyaman. Karena setiap kamu masuk di zona nyaman, kamu gak ada kemajuan. Ketika kamu tetap di situ terus, kalau tahu karena apa, berarti kamu masih di zona nyaman. Zona nyaman itu adalah zona yang dengan itu tandanya kamu tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan dalam hidup. Karena apa yang membuat, karena masalah apapun yang membuat kamu masih bertahan itu berarti membuat kamu makin. Oke. Nah, mungkin saja itu pertanyaan yang aku mau tanyain ke mereka. Nah guys, ternyata kita tuh sebenarnya bisa gitu loh, Masya Allah, kalau misalnya kita benar-benar mau sungguh-sungguh dan juga tentunya banyak minta doa kepada Allah, itu ternyata kita bisa berprestasi dan keluar negeri gitu. Mungkin itu saja dari aku, dan terima kasih juga Bu Dini dan teman-teman udah mau ikut podcast ini. Sampai jumpa di info prestasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.